Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sukredi Srega. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 16 Tulampa. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata saya, yaitu mendiseminasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu UPTD SD Negeri 16 Tulampa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menyampaikan budaya positif pada posisi kontrol dan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Sholawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 16 Telurampa, yang saya hormati Ibu-ibu guru dan Bapak guru SD 16 Telurampa, dan dan selanjutnya adalah penyampaian materi budaya positif, posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Kepada Bapak Supriyadi saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah ini dalam rangka penyebaran budaya positif yang nantinya akan saya paparkan. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan ke ruh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SDN 16 Telurampa, serta yang saya hormati ibu-ibu guru yang turut hadir membersamai kegiatan saya pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan penyebaran budaya positif, yaitu tentang posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi. Ini merupakan salah satu tahapan yang akan saya laksanakan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi sebelumnya sebelum saya menyampaikan materinya, pertama saya sampaikan kesepakatan kelas kita pada siang ini, yaitu yang pertama peserta aktif dalam kegiatan. Nah, jadi nanti ketika saya bertanya ataupun ibu-ibu semuanya bertanya kepada saya, boleh ya. Dan di sini kita berdiskusi. Terus yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Artinya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ataupun kita ingin berdiskusi, nah di sini kita saling menghargai, saling menjaga kesopanan kita kepada teman kita ya. Terus makanan dan minuman, boleh makan, boleh minum, boleh dimakan snacknya, ya ibu-ibu ya. Tapi asalkan jangan mengganggu
aktivitas belajar kita ini. Selanjutnya kebersihan kelas. Nah, ini dia ya. Tadi kita masuk ke kelasnya bersih. Nanti kita keluar dari kelas ini harapannya bersih juga. Ada yang mau ditambah ibu-ibu? Kira-kira? Pas? Cukup? Cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ice breaking ya. Tadi saya tahu ibu-ibu semuanya pasti lelah ya, pasti gundah menunggu anaknya mengawas ujian ya Bu ya. Mengawas ujian. Jadi agak mungkin bosan. Jadi kita ice breaking dulu supaya semangat ya Bu ya. Apalagi Bu Lica pasti lebih semangat ini, apalagi ini ice breakingnya senang ya. Oke ya. Baik, sebagai ice breaking kita siang ini saya akan pasang senam Kuchikobata. Oke ya. Ayo, persilakan Ibu berdiri. Iya. Ibu-ibu ya, mari kita bergerak bersama dengan senam Kuchikobata. Oke, yuk. Ladies and gentlemen, please welcome the new live performance by Takupas Dance Group. Oke, baik ibu-ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya kita hari ini akan membahas dua pokok bahasan, yaitu yang pertama posisi kontrol restitusi. Pernah dengar nggak ini ibu-ibu? Iya, pernah dengar nggak? Atau merupakan hal yang baru? Ya, belum ya. Nah, ini maksudnya adalah posisi kontrol restitusi. Ketika kita menghadapi suatu hal permasalahan anak murid kita, nah, cara penyelesaian kita itu seperti apa? Nah, di sini dia ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum.
Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ada juga guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Kira-kira apa yang dapat kita bayangkan dari 5 posisi kontrol restitusi ini? Nah, untuk apa sih ini gitu? Dan kelima restitusi ini, posisi kontrol restitusi ini, kira-kira ini mau kemana arahnya? Gitu. Kira-kira ada yang tahu ibu? Ada yang mau memberi tanggapan sebelum kita masuk ke slide selanjutnya? Ada yang bisa ibu-ibu? Belum ya? Oke, nah ini dia posisi kontrol. Nah, ada tadi yang 5 ya. Di sini kita lihat ada penghukum, ada membuat merasa bersalah, ada menjadi teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, jadi di sini yang pertama sebagai penghukum, apa yang diperbuat oleh guru? Setelah diperbuatnya apa yang dia katakan? Terus apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Terus apa yang dikatakan murid? Terus apa dampaknya kepada murid? Jadi kalau sebagai penghukum, di sini guru yang diperbuat guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, memperbaiki, menyindir. Tadi kan kita bahas awalnya ini adalah cara kita sebagai guru memposisikan diri kita itu sebagai seorang mana dari 5 posisi kontrol itu. Ketika ada permasalahan kepada anak kita, bagaimana sikap kita kepada anak? Biasanya kan kita itu kalau dari antara yang 5 ini kira-kira biasanya sebagai yang mana ibu-ibu? Penghukum ya. Nah, apa yang dikatakan guru? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, begitu kan Bu? Nah, terus kalau dia merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Itu adalah posisi kita kalau kita merasa bersalah gitu. Jadi gini, tolonglah nak, bantu ibu nak. Nah, nanti kalau kamu melakukan hal seperti itu, matilah ibu gitu kan. Karena mau kita kayak gitu kan. Nah, jangan dulu kamu mengarsak ibu gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita berada pada posisi merasa bersalah. Terus ada sebagai teman. Kalau sebagai teman kita tahu pasti kita pengennya menjadi teman bagi murid kita. Nah, tapi asalkan tidak berlebihan gitu. Jadi kata-kata yang bisa dibuat adalah ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu, nah gitu. Itu kalau kita sebagai teman. Umpamanya kita panggil anak, ayolah berubahlah. Masa enggak kau hargai ibu gitu. Itu udah seperti kita berkomunikasi sebagai teman kepada anak. Terus kalau pemantau, apa peraturannya? Nah, udah tahu peraturannya kan? Nah, jadi gitu. Jadi kalau udah ada peraturannya, apa konsekuensinya gitu. Jadi ada yang terakhir manajer. Manajer itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling baik adalah posisi kita kira-kira sebagai yang mana ibu-ibu? Kalau dia manajer, ada tadi kalau dia manajer memuatkan pribadinya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kalau penghukum sudah pasti tidak ya. Tapi kalau sekarang posisi kita itu kalau dia tidak menghukum sebagai teman yang biasa kita lakukan. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik adalah sebagai posisi manajer. Nah, nanti kita akan praktek juga ya ibu-ibu ya. Bagaimana cara ibu-ibu guru memperagakan suatu permasalahan peserta didik kita
dengan memakai posisi di posisi mana kita gitu. Nanti ada saya berikan contoh. Ini kan saya kasih contoh kalau dia saya yang sudah saya lakukan. Kemarin saya sudah melakukan demonstrasi kontekstual ya, modul kami pada saat ini sudah modul 2, tapi ini dilakukan di modul 2.1. Oke, sekarang ini sebelum kita ke sana, sebelum kita menyaksikan contoh yang sudah saya buat, nah di sini kita lanjut dulu pembahasannya. Kalau tadi 5 posisi kontrol, sekarang segitiga restitusi. Kenapa dilanjut dulu? Karena ini 5 posisi kontrol yang saya sampaikan tadi sangat berhubungan dengan segitiga restitusi. Kira-kira ada yang sudah pernah dengar, ibu-ibu, segitiga restitusi? Belum? Oke, jadi ini adalah penemuan baru untuk mengatasi masalah anak didik kita di kelas atau di sekolah ini. Nah, yang pertama adalah sebelumnya kita bahas dulu segitiga restitusi itu apa. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, berarti segitiga restitusi ini adalah memberikan solusi terbaik kepada murid kita, bagaimana dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Dengan cara apa? Kita sebagai guru yang tadinya kita mengatasi masalah tersebut di posisi mana gitu. Jadi di segitiga restitusi ini memecahkan suatu masalah anak tanpa menjatuhkan anak, tanpa menyudutkan, tanpa mengabaikan. Nah, kalau biasanya kan kita itu kadang kita tidak open kepada anak. Ketika anak bersalah kita tidak open, kita biarkan begitu ya Bu ya. Nah, jadi ini adalah penemuan baru tentang mengatasi suatu masalah anak didik kita. Jadi ada langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanya keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya apa? Kita tahu pasti anak berbuat salah itu pasti ada sebabnya. Dia tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada alasannya gitu. Umpamanya ketika anak mengambil mainan temannya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada dirinya? Mungkin masa kecilnya tidak dipenuhi dengan permainan atau kurang permainan begitu. Mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, kurang kasih sayang. Itu adalah kebutuhan hidup. Sama seperti ibu-ibu semua, kebutuhan diri kita pasti kita ingin disayang, pengen disayang suaminya, ya kan Bu ya? Pengen dicintai suaminya, diperhatikan, nah begitu. Jadi di sini anak juga seperti itu. Ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Umpamanya di kelas kita ini kan kadang banyak sekali murid yang mengganggu temannya, yang mengejar-kejar temannya. Kadang ada yang memanjat-manjat pohon begitu. Itu sebenarnya mereka itu ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Itu dari rumah ya, tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Nah, jadi di sini
Yang pertama ada menstabilkan identitas. Ketika anak bersalah, kita tanya dulu, kenapa kau lakukan itu nak? Gitu. Apa sebabnya? Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Dari mana asal perbuatannya itu? Gitu. Sebenarnya sudah kita lakukan, cuman cara kita aja yang masih monoton begitu sebagai penghukum gitu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi kan ada 3, ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan yang dia inginkan. Nah, jadi di sini kalau dia validasi tindakan yang salah itu seperti ini. Tadi kan kita pertama menanyakan apa tadi yang pertama? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya anak, kira-kira nak, yang kau kerjakan itu baik atau salah? Nah, pasti dia tahu mana yang baik, mana yang benar begitu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sebagai guru harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita sebagai guru memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, begini. Tadi kan kita tahu bahwa anak itu melakukan suatu hal, baik dia itu baik atau buruk, pasti ada sebabnya, pasti ada dasarnya dari mana gitu. Jadi ketika kita menghadapinya dengan sebagai penghukum, mungkin anak itu tidak selesai masalahnya gitu. Nah, dia pun mungkin merasa dipojokkan, merasa dikucilkan oleh gurunya. Nah, jadi kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira dari masalah, bagaimana caramu agar engkau tidak melakukan hal tersebut lagi? Apa yang bisa kau lakukan nak? Nah, begitu. Ya. Nah, di sini ada saya kasih contoh tentang siswa terlambat masuk kelas. Mungkin kemarin ada Ibu Sophie ya di kelas tersebut. Nah, jadi ini adalah contoh akan saya tampilkan. Nah, di sini Bu, kasus yang di kelas saya kemarin, siswa terlambat masuk kelas. Nah, di kelas ibu-ibu sudah ada nggak peraturan kelas? Ada. Kalau di kelas saya sekarang itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas yang disepakati. Makanya ada kadang membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas. Kalau saya sekarang sudah keyakinan kelas namanya. Keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas yang dibuat yang telah disepakati bersama. Kalau masih peraturan kelas di dalam kelas kita, berarti itu hanya kita, anak kita. Kita pengen murid itu harus gini gitu. Nah, itu adalah peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu sudah sama-sama disepakati. Kalau keyakinan lebih meyakinkan anak lagi supaya anak menaati kesepakatan kelas yang sudah kita buat begitu. Jadi mereka lebih yakin untuk tetap bertanggung jawab ataupun disiplin dengan tugasnya. Nah, di sini ada skenario kasus 1 yang pertama, siswa terlambat masuk kelas. Ya, silakan dilihat ibu-ibu ya. Ini adalah contoh sederhana yang sudah saya lakukan di kelas saya. Skenario kasus 1, siswa terlambat masuk kelas.
pertanyaan kita langsung. Nah, kira-kira datang dalam sekolah itu bagaimana caranya agar nantinya tidak terlambat? Terus semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Bapak juga dulu pernah. Tapi dari kesalahan itu dari satu keputusan. Ya, kira-kira kamu bisa berubah? Kira-kira ya, meski Bapak itu bukan untuk menghakimi yang dia, bukan untuk menunjukkan, tapi Bapak lebih memberi solusi terbaik bagaimana dia agar bisa berubah menjadi lebih baik. Ya. Skenario kasus 2. Siswa menyontek saat ujian. Pada saat proses ujian telah berlangsung, salah satu siswa kelas 6 ada yang sedang menyontek temannya. Jadi saya sebagai pendidik harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Oke, Pak As. Pak As tahu nggak kenapa Bapak panggil kemarin? Kenapa? Nah, ya, tadi Pak As Bapak lihat waktu ujian Pak As sedang menuntut. Ya. Kira Pak As masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Apa salah satunya? Belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Terus kira-kira menyontek itu perbuatan baik atau tidak? Ya. Jadi istri Bapak pas tidak menyontek lagi. Ya. Salah satunya adalah apa kira-kira? Apa yang dapat Pak As lakukan? Ya. Rumah ada Pak As bisa untuk sebulan Bapak kasih sebelum itu melakukan ujian Bapak sudah dulu supaya kita Allah tidak mungkin lagi ya. Apa kira-kira apa yang dapat Pak As lakukan? Ya, rumah ada Pak As bisa sungguh-sungguh terus sebulan Bapak kasih sebelum kita melakukan ujian Bapak sudah dulu supaya kita Allah bagaimana ini soalnya, ya bisa kan? Oke, yang terakhir nih, kira-kira kapan Pak bisa berubah agar tidak menyontek lagi? Kira-kira itu Bu, posisi kontrol gurunya tepat pada apa? Nomor berapa? Tadi kan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama guru sebagai penghukum, terus ada sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat apa tadi? Yang terakhir adalah manajer. Nah, kira-kira dari video yang kita saksikan tadi itu termasuk di posisi mana? Manajer. Sebagai manajer ya. Jadi mengatasi masalahnya tadi itu dengan memakai tahapan segitiga restitusi. Yang tadi ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dia melakukan hal itu kenapa gitu. Itu berarti kita mencari tahu asal usul perbuatan itu dari mana gitu. Yang kedua, apa Bu? Apa tadi? Validasi tindakan yang salah. Nah, jadi tadi saya tanyakan kepada murid, apakah perbuatannya itu baik atau benar gitu ya. Dia pasti tahu gitu. Terus apalagi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Itu tadi berarti dia di dalam video itu kira-kira
Seperti itulah gambarannya kalau kita guru itu sebagai posisi manajer ketika menghadapi suatu permasalahan murid kita. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak kita seperti itu selanjutnya setelah kita belajar hari ini begitu? Bisa Bu? Nah, kita memang harus berubah cara kita. Memang kita tahu selama ini kayak mana menghadapi permasalahan murid kita. Cuman cara kita aja yang masih kurang baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini nanti kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya Bu ya? Ya Bu Sinta? Kenapa Bu? Oke ya, jadi yang terakhir ya. Nah di sini tadi kan anak itu berbuat salah pasti karena ada keyakinan kelas yang mereka langgar begitu. Jadi di sini kita selanjutnya akan praktik segitiga restitusi. Ibu maunya posisinya bagaimana? Kalau yang terbaik ya manajer, yang nomor 5 tadi gitu. Kalau bisa kita sebagai manajer di sekolah ini gitu. Manajer bukan berarti kita mengatur-ngatur semuanya, bukan. Tapi tindakan kita ini seperti yang saya contohkan itu. Nah, begitulah posisi manajer kita. Kita menanyakan dengan lemah lembut, tanpa marah-marah gitu ya Bu. Ya kita pun stresnya itu kalau kita marah-marah ya Bu ya. Nah, jadi kalau seperti itu mungkin lebih menyadarkan mereka supaya tidak mereka lakukan lagi. Jadi anak itu pun setelah selesai mereka tetap kembali pada kelompok mereka. Yang tadi kawannya main-main, kita panggil dia, kita suruh lagi main-main gitu. Kalau kita sudutkan dia tadi, dia nggak mau lagi main-main sama temannya. Dia merasa masalah itu nggak ada solusinya gitu. Jadi setelah kita buat posisi kontrol kita di manajer, mungkin dia merasa ibu itu nggak marah ternyata, malah saya diperingati, saya dikasih solusi terbaik gitu. Seperti tadi itu umpan balik dari siswanya gitu. Jadi mereka pun mungkin lebih bisa menyikapi tindakan yang mereka lakukan itu. Jadi sekarang yang terakhir kita praktek segitiga restitusi ya. Kasusnya adalah tidak melaksanakan piket kelas. Nah kita bayangkan ada murid kita yang tidak melakukan piket kelas. Apa keyakinan kelas yang dilanggar? Menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Kan Bu, seperti itu kan kalau kesepakatan kelas kita kan. Nah, ada menjaga kebersihan sekolah atau kelas kita. Oke, di sini kasusnya yang penting kita harus tahu tidak melaksanakan piket. Berarti nanti ibu-ibu guru di video ya, saya video nanti ininya praktiknya. Siapa sebagai murid, siapa sebagai guru, ya. Siapa mau duluan? Yuk. Kasusnya siswa tersebut tidak melaksanakan piket, keyakinan kelas yang dilanggar, menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Ayo, siapa? Siap-siap Bu, yuk. Berpasangan ya Bu ya, satu-satu ya. Jadi caranya seperti posisi manajer ya. Kita praktekkan seperti posisi manajer yang sudah saya tampilkan tadi. Ayo Bu. Siapa? Semua menjadi siswa. Ayo. Ayo Bu, siapa mau duluan yuk? Sudi tahu nggak kenapa ibu panggil? Kenapa? Nah, kenapa Sudi tidak piket? Karena tadi malam tidurnya lama Bu, jadi sampai sekolah terlambat Bu. Sudi masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Masih Bu, Apa itu? menjaga kebersihan kelas. Masih ingat. Menurut Sudi yang dilakukan itu baik enggak? Gak baik Bu. Kalau nggak baik, nah semua orang tuna pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan ibu juga dulu pernah nggak piket, terlambat. Tapi kita harus belajar dari kesalahan agar lebih baik ya nak ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang dapat Sudi lakukan agar tidak mengulanginya lagi? Besok-besok tidurnya cepat Bu, supaya bangunnya pun cepat dan tidak terlambat lagi ke sekolah.
Ya, bagus. Kalau kayak gitu, bagus Sugi, ya kan? Yang terakhir ya nak ya, kapan kira-kira Sugi bisa berubah? Insya Allah mulai besok saya berubah. Ya, bagus. Mudah-mudahan besok Sugi tidak terlambat lagi, bisa bantu temannya piket ya nak ya. Baik ibu-ibu, demikian tadi praktik sederhana tentang penerapan segitiga restitusi yang dipraktekkan oleh Ibu Sugi dan Ibu Sinta ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa seperti itu, memposisikan diri kita itu sebagai manajer ya Bu ya. Sama-sama bisa kita terapkan ke depannya. Nah jadi kesimpulannya adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kalau kita tadi ngomongnya kepada murid seperti itu, nah mereka pasti lebih yakin, lebih ingin melakukan yang terbaik dari solusi yang diberikan oleh gurunya. Artinya apa? Mereka akan menjadi siswa yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab dari apa yang mereka lakukan begitu. Ya Bu ya. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita terapkan bersama di sekolah kita ini ya Bu ya. Selanjutnya kita sesi diskusi ataupun tanya jawab. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Boleh. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Angelina, saya guru kelas 5. Saya di sini Pak mau bertanya, Pak, bagaimana cara kita menanggapi jika ada anak yang berkelahi terus dia langsung mengambil keputusannya sendiri Pak, dengan cara pulang ke rumah tanpa sepengetahuan guru. Jadi bagaimana cara kita untuk menanggapi yang seperti itu ya Pak ya? Mungkin itu saja pertanyaannya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Sinta. Selanjutnya ada lagi ibu-ibu. Kita sesi pertama, kita buka 3 pertanyaannya. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sugiyati. Saya guru kelas 5A. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Ini pengalaman sebenarnya ya. Ada siswa, ketika kita ada siswa yang bermasalah, kita sudah memberikan arahan, misalnya seperti yang sudah Bapak arahkan, harus menggunakan restitusi gitu kan. Kalaulah sudah kita menggunakan seperti itu, memecahkan permasalahannya, apakah atau misalnya sudah dengan cara yang lain lah gitu kan Pak. Kebanyakan siswa itu karena nggak ada sistem hukum, nggak ada sistem yang membuat orang itu jerah, orang itu nggak dihukum kok, biasa aja kok, besok bisa diulangi lagi Kak gitu. Itu bagaimana sih kita menyikapi siswa yang seperti itu? Ya Pak, itu saja sih pertanyaan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu? Ada Ibu Nanda? Ibu Sophie? Pas ya? Oke ya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Sinta. Yang pertama ya, kasusnya adalah memang betul di sekolah ini pasti ada anak yang mungkin kita anggap
luar biasa gitu ya Bu ya. Ketika ada permasalahan suka sekali mengambil keputusan sendiri begitu, dengan cara langsung pulang gitu ya Bu. Ya. Yang bisa kita lakukan mungkin ya, karena dia sudah pulang. Kalau saya juga pernah pengalaman seperti itu. Yang saya lakukan adalah datang ke rumahnya, karena dia kan sudah pulang. Kalau kita tidak datang ke rumahnya, nanti orang tuanya akan beranggapan itu dibiarkan. Nah, jadi kita harus datang ke rumahnya. Kita tahu kan di sini rumahnya pasti tidak ada yang jauh, masih bisa kita jangkau begitu. Jadi kita waktu istirahat atau waktu les kosong kita datang ke rumahnya. Kalau saya kemarin langsung datang ke rumahnya, menjumpai orang tuanya langsung. Nah, begini kita ceritakan. Nah, terus kita ceritakan kepada orang tuanya, pasti orang tuanya itu maklum begitu. Memang gini nih Pak, si ini yang payahan itu dibilang, pasti kayak gitu orang tuanya. Jadi cara menyikapinya, kita tidak, ya kita harus pakai segitiga restitusi juga. Anak itu kan kadang ketika emosi langsung naik begitu. Kalau ada anak seperti itu, kita redakan dulu. Kita redakan dulu sebentar, jangan langsung kita jangan langsung kita ceramahi, jangan langsung diceramahi, dimarahi segala macam. Kita redakan dulu amarahnya, gitu. Setelah kembali, kan kita tadi sudah mendatangi ke rumah orang tuanya, kita ceritakan bagaimana. Besok baru kita selesaikan permasalahan di sekolah dengan cara penerapan segitiga restitusi. Kita harus bisa sebagai manajer seperti tadi ya Bu ya. Jadi kita tanya, kalau tahapannya pasti sudah tahu seperti tadi ya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu dia tidak mengulanginya lagi, karena kita sudah datang ke rumah orang tuanya. Pasti dia juga berpikir begitu, ibu itu sudah datang ke rumah saya. Mungkin ada siswa mungkin ada malu karena gurunya sudah datang ke rumahnya, atau memang kadang anak itu tidak ada reaksi apa-apa gitu, mau datang mau enggak tidak open gitu ya. Jadi kalau caranya seperti itu yang pernah saya lakukan, datang ke rumah orang tuanya supaya kita ini tidak dianggap guru yang membiarkan anak kalau bermasalah gitu. Berarti kita di situ menunjukkan tanggung jawab kita sebagai gurunya gitu. Ya Bu ya. Cukup Bu? Oke, yang kedua pertanyaan dari Ibu Sugi. Biasanya kan kalau kita siswa dalam mengerjakan permasalahan siswa itu dengan cara hukuman. Iya. Tiba-tiba kalau dengan cara yang seperti Bapak sampaikan itu ngefek nggak sama anak? Ada juga yang nggak ngefek, misalnya kayak gini, nggak dihukum kok Pak, nggak dihukum kok, ya biar aja lo besok bisa saya ulangi lagi, besok begini ya. Itu bagaimana menanggapi siswa yang seperti itu? Oke. Iya. Memang permasalahan di sekolah kita ini sangat banyak ya Bu ya, terutama ketika menghadapi siswa yang bermasalah gitu ya Bu ya. Kalau menanggapinya, kalau ada murid yang seperti itu, oke, kita buat pertama, kita lakukan pertama, enggak juga ya Bu ya. Kita lakukan kedua, enggak juga. Kita lakukan selanjutnya, enggak juga. Kita kasih waktu, berapa kali kita mau. Itu kan kita masih dengan anak gitu. Selanjutnya kita harus dengan berkolaborasi dengan orang tuanya juga. Nah itu, kita panggil orang tuanya. Kita kan juga biasa kalau udah anak yang luar biasa di sini kasusnya, pasti kita panggil orang tuanya. Kita berkolaborasi. Kita pertama tahapannya adalah kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dulu. Nah kita kan kalau di SD tidak ada guru BK ya Bu ya. Nah itu yang ada di SMP. Nah jadi ya memang harus guru kelasnya yang harus menyelesaikan masalah anak-anak gitu selain mengajar. Kita pertama berbicara kepada kepala sekolah, terus berkoordinasi kepada guru-guru yang lain. Bagaimana ini anak ini kita buat dia gini. Udah kita terapkan segitiga restitusi enggak juga gitu. Bagaimana Bu? Itu harus memang guru kelasnya. Bagaimana Bu kalau kita panggil orang tuanya? Kita panggil, kita datangkan orang tuanya, kita undang gitu ya. Nah, supaya orang tua pun mungkin
tidak apa-apa kalau dipanggil gitu, karena untuk mengatasi masalah anaknya. Dia juga pasti tahu masalahnya itu apa dia dipanggil. Karena kalau anak yang seperti itu pasti memang di rumah pun sudah seperti itu. Kita panggil orang tuanya, kita berkoordinasi. Setelah kita selesai bicara, kita panggil anaknya ke kantor atau kemana tadi orang tuanya. Kita hadapkan, berbicara dengan baik, dengan nada rendah, jangan nada tinggi. Biasanya kan kita pakai nada tinggi, apalagi sudah datang orang tuanya, langsung orang tuanya memarahi. Jadi kita sampaikan tadi sebelum kita panggil anak kita bilang orang tuanya jangan memarahi langsung. Kita buat juga orang tuanya seperti kita sebagai manajer di sekolah. Nah, mungkin itu yang dapat saya berikan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu sampaikan. Bagaimana Ibu? Cukup? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu? Ibu Elijah? Pas ya, oke. Selanjutnya yang terakhir kegiatan refleksi ya Bu ya. Di sini saya minta kepada salah satu ibu guru menyampaikan refleksinya. Satu orang aja. Oke, Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ibu Ija, saya guru kelas 4. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi kami dari rekan-rekan guru. Sangat senang sekali ternyata ada cara baru bagaimana kami sebagai guru bisa menyikapi permasalahan yang ada pada siswa kami, dan mudah-mudahan ini bisa kami terapkan nanti di sekolah yang kami cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepuk tangan Bu. Oke ya. Memang betul, mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan tadi tentang penerapan segitiga restitusi itu adalah gunanya untuk mengatasi segala permasalahan murid kita dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi dengan memposisikan diri kita dari kelima posisi kontrol yang terbaik tadi ya. Apa tadi Bu yang terbaik posisi kita? Iya, sebagai manajer ya. Baik, mudah-mudahan acara kita ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita sehat-sehat semua ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Supriyadi yang telah menyampaikan materinya terhadap kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada Bapak Supriyadi kepada kita bisa kita terapkan kepada peserta didik kita di kelas. Dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ada yang nggak sekolah? Siapa yang nggak sekolah? Siapa? Siapa dan? Satu lagi Pak As. Oke ya. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pernah dengar nggak keyakinan kelas? Iya. Keyakinan kelas itu sama dengan seperti peraturan kelas, tata tertib sekolah gitu yang pernah kalian buat kan di kelas-kelas yang sebelum ini. Sebelum kelas 6 kan kita pernah membuat, biasanya kita buat peraturan kelas, apalagi tata tertib sekolah ya. Jadi untuk kali ini kita membuat dengan keyakinan kelas. Kenapa dengan keyakinan kelas? Karena
dengan keyakinan kelas, nanti diri kalian itu meyakini bahwa kalian bisa melakukan dengan yakin, dengan penuh tanggung jawab, bagaimana nanti keyakinan kelasnya yang akan dilakukan. Nah, contohnya keyakinan kelas itu sama dengan seperti kesepakatan kelas, gitu. Apa contohnya? Umpamanya kesepakatan guru dengan kalian, atau kesepakatan kalian dengan kalian, gitu, atau kesepakatan bapak dengan guru yang lain, gitu. Itu namanya kesepakatan. Kalau di dalam keluarga kira-kira ada nggak kesepakatan rumah tangga? Ada nggak? Apa contohnya? Contohnya apa kalau di rumah? Atau peraturan apa yang pernah dibuat orang tuanya di rumah? Coba. Apa kira-kira? Ayo. Coba ungkapkan aja, nggak apa-apa. Tadi kan katanya ada. Terus yang ada itu mana gitu? Coba tunjukkan. Kalau di dalam rumah atau di dalam lingkungan keluarga, kira-kira apa yang pernah kalian dengar peraturan rumah gitu, yang dibuat oleh orang tuanya? Apa kira-kira? Tidak boleh tidur malam. Tidak boleh tidur larut malam. Iya. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini dengan kata-kata yang positif. Bagaimana itu kata positif? Nah, kalau dia biasanya kan kalau kita buat peraturan kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, jangan mengganggu teman, iya kan? Nah, jadi itu merupakan kata-kata negatif. Mana kata-kata negatifnya? Jangan, dilarang. Nah, itu merupakan kata-kata negatif. Jadi sekarang kita membuat keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang positif. Contohnya, kalau kita membuat sebuah kesepakatan di kelas, apa kira-kira yang biasanya kita buat atau kalian buat dengan guru yang lain? Apa kira-kira? Apa contohnya? Umpamanya contohnya saling menghargai, jujur, iya kan? Nah, itu merupakan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Ini dibuat keyakinan kelas supaya meyakinkan diri kita untuk melakukannya dan kita bisa berubah ke yang lebih baik lagi. Itu maksudnya ya. Jadi kita membuat peraturan kelas dengan kesepakatan kita bersama. Nanti kalau sudah kita buat, baru kita tempel ke depan. Setelah itu dari kesepakatan yang dibuat harus ada persetujuannya, ditandai dengan sebuah tanda tangan dari kalian nanti. Bisa kan? Oke, sudah paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, sekarang kita buat ya keyakinan kelas kita pada hari ini. Oke, ini ada Bapak ada punya sticky note. Ini Bapak bagikan satu persatu. Nanti kalian tulis di dalam catatan kecil ini satu aja keyakinan kelas yang mau kalian tulis, ya. Paham kan? Nanti setelah selesai kalian tempelkan ke depan. Ini ada papan keyakinan kelas yang sudah Bapak sediakan. Nanti ditempel di sini. Paham kan? Oke, kita mulai.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah bisa ditempelkan ke depan? Oke, sekarang kita tempel ya. Baik, sekarang Bapak bacakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ya, satu persatu sudah Bapak bacakan. Berpakaian rapi sesuai dengan peraturan sekolah, membantu sesama teman dan tidak membedakan sesama manusia, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dilarang merokok di kelas maupun di sekolah, tertib saat proses belajar mengajar, ikut bergotong royong atau kerja bakti bersama-sama di sekolah, masuk kelas tepat waktu, menghargai guru dan teman, harus mengikuti peraturan, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, harus semangat belajar. Oke, sekarang Bapak pilih dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Sekarang Bapak pilih, ya, Bapak pilih mana yang harus kita masukkan. Karena kan kalau sama berarti itu harus Bapak asingkan satu gitu ya. Oke, sekarang dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat, ini sudah Bapak pilih ya. Yang cocok untuk kita adalah masuk kelas tepat waktu, berpakaian rapi sesuai dengan peraturan sekolah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, menghargai guru dan teman, berbicara dengan baik dan sopan, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tertib saat proses belajar mengajar, dan semangat belajar. Nah, jadi ada berapa keyakinan kelas yang kita buat? Ada 8. Apakah sudah sepakat dengan keyakinan yang kita buat ini? Sudah sepakat? Bapak ulang kata-katanya ya. Nah, jadi yang sudah dipilih ini merupakan keyakinan kelas yang akan kita terapkan ke depannya. Jadi ada berapa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ada 8. Apakah sudah sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sudah. Nah, oke. Jadi untuk lebih meyakinkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, jadi Bapak harapkan sebagai bukti dan untuk meyakinkan kita untuk melakukan ke depan, Bapak minta tanda tangannya ya dari kalian semuanya. Jadi Bapak persilakan.
siapa lagi? Oke. Apa lagi? Namanya ditulis. Siapa lagi? Oke, sekarang perhatikan, ini ada sudah kita buat keyakinan kelas pada hari ini. Ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita buat dan disetujui dengan tanda tangan kalian ini semua ya. Disepakati keyakinan kelasnya dengan bukti tanda tangan kalian ya sebagai sebagai bukti bahwa ini akan kita terapkan ke depannya. Bisa? Sepakat kan? Jadi nanti siapa yang enggak melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang sudah kita buat, nanti ada konsekuensinya ya. Bisa kan? Oke. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini dapat kita terapkan ke depannya nanti ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.